Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan membahas satu hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Arbaun min alamatis saqawah." Ada 4 dari tanda-tanda orang yang akan celaka. Nah, berarti kita jangan sampai dari yang ada, ya. Jangan sampai kita ada dari yang 4 ini. Karena kalau ada dari yang 4 ini, udah jelas bakal celaka, sengsara, baik dunia maupun akhirat. Naudzubillahimin. Mana yang 4? Yang pertama adalah jumudul ain. Orang yang bakalan celaka nanti di alam akhirat adalah orang yang di dunia yang kering air matanya. Jumudul ain di sini adalah kering air matanya, nggak pernah menangis. Coba ibu-ibu yang hadir di sini pernah menangis kagak? Nah, tapi ditanya dulu nangisnya karena apa? Mungkin nangisnya satu karena sakit hati. Nangisnya mungkin karena kesel. Oh, ternyata nangis kayak gitu mah murahan. Nangis yang mahal adalah nangis yang disebabkan karena takut kepada Allah. Karena ada 2 mata yang menyebabkan kita bisa masuk ke surga. Dari sebab 2 mata ini mana? Pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang dipakai nangis karena takut sama Allah. Karena ibu tobat depan Allah, menyesali dari semua perbuatan dosa, malu depan Allah, akhirnya meneteskan air mata, maka tetesan air mata itu akan menjadi penyebab penghalang dari panasnya api neraka dan bisa mendapatkan rahmat Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Banyak kudu sekarang teh banyakin tobat, iringi dengan tetesan air mata yang karena takut disiksa oleh Allah. Ada lagi mata yang bisa menyebabkan kita masuk ke surga. Apa? Mata yang dipakai saat bergadang tapi fisabilillah di jalan Allah. Matanya kagak tidur, seperti matanya melek di waktu 1/3 malam, 1/4 malam udah bangun. Maka dengan sebab kita udah bangun, mendekatkan diri sama Allah, apalagi sekarang malam yang mulia, malam Jumat, ketika kita taqarruban ilallah, kita mendekatkan diri kepada Allah di waktu malam. Dari sebab bergadang itulah Allah masukkan kita ke dalam surga, Allah selamatkan kita dari siksa api neraka. Jadi orang yang bakalan celaka yang pertama adalah jumudul aini, orang yang kagak pernah nangis, orang yang kering air matanya karena tidak pernah taubat kepada Allah. Itu 1. Ya, kalau nangisnya karena tadi nggak punya duit, nangis karena apa lagi? Karena kesel, nangis karena apa lagi? Oh, kecewa. Oh, itu mah tangisan murahan. Yang maha nangis karena pengen dapat kasih sayang Allah, nangis karena takut dengan azab Allah, maka itu adalah tangisan yang sangat diridhoi oleh Allah. Kenapa orang sampai jumudul ain? Gak bisa nangis, kalau baca istighfar kok susah banget sih nangis misalkan, ya. Bu, tapi kalau disakitin kagak usah dilatih dulu, langsung keluar apa? Air mata. Tapi dalam istighfar, kenapa susah nangis? Oh, sebabnya karena qaswatul qalbi. Jadi yang pertama tanda orang yang celaka adalah jumudul ain, kering air matanya, gak pernah nangis karena takut kepada Allah. Yang kedua sebabnya karena qaswatul qalbi, keras hatinya, kayak batu, naudzubillah. Ingat ibu, kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, dalam diri kita itu ada mudghah, segumpal darah. Idza saluhat saluhatil jasad, kalau segumpal darah ini baik, semuanya ikut baik. Wa idza fasada, tapi kalau segumpal darah ini rusak, maka semuanya akan ikut rusak anggota badannya. Apa itu? Wahia al-qalbu, dan dia adalah hati. Semuanya nih yang hadir di sini punya qalbun, punya hati. Hati inilah yang menjadi tempat turunnya cahaya Allah. Makanya hatinya kudu dijaga dari penyakit-penyakit kotoran hati. Kudu dibersihin
dipikirin dari penyakit-penyakit hati. Mana sih penyakit hati? Ada 10. Ada berapa penyakit hati? 10. Nah, jangan sampai nih kita ada dari yang 10. Kalau ada dari yang 10, buru-buru obatin. Kemana ngobatinnya? Ke dokter. Dokternya dokter mana? Dokternya yang di pengajian. Kalau dokter rumah sakit, ibu datang sakit hati minta obatnya kagak ada. Ya, kecuali liver. Mana yang sakitnya? Hatinya. Seperti apa sakit hati? Nah, ada berapa tadi? Penyakit hati ada 10. Maksiat batin itu ada 10. 1 banyak makan, 2 banyak omong, 3-nya mudah marah, 4 hasud, 5 bakhil cinta harta, 6 jah, 7 hubud dunia, 8 takabur, 9 ujub, 10 riak syirik. Ada berapa tuh? Hati-hati nih, jangan sampai ada penyakit batin dalam hati kita. Kalau ada, buru-buru obatin, karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Likul lidahin dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau penyakit jasad gampang gak dikenalin? Gampang. Ibu kalau misalkan palanya puyeng, buru-buru beli obat apa? Sakit kepala, betul lah. Tahu, tapi kadang-kadang kalau hatinya sakit, ada orang yang kagak sadar bahwa dianya sakit. Mana pertama penyebab penyakit hati adalah banyak makan, banyak omong. Jadi kita nggak boleh banyak makan. Jangan sampai punya ibu prinsip hidup untuk makan. Jadi yang dipikirin apa? Makanan doang. Apalagi naudzubillah kalau yang dimakannya sesuatu yang haram, itu akan menyebabkan penghalang hijab antara kita dengan Allah. 1, banyak makan. Yang kedua, banyak ngomong. Omongan-omongan yang kagak manfaat. Nih mulut nih, gara-gara mulut ngomong melulu. Sesuatu yang kagak manfaat, apalagi yang kotor, akan menyebabkan penyakit hati. Tuh, naudzubillah. Ada lagi penyakit hati apaan? Ibu, 3-nya mudah marah, 4 hasud, gampang kesinggung. Ada yang gampang kesinggung di sini? Ada. Berarti ada penyakit jatuh hatinya. Bu, ada lagi hasud, dengki sama orang, ada lagi pelit, ada lagi ria, ada lagi sombong. Nah itu kalau ada dari yang 10 itu, buru-buru ibu obatin. Di mana kita ngobatinnya? Obat hati ada 5. Ada berapa obat hati? Ada 5. Yang pertama obat hati itu apa ibu-ibu? Nah, berkumpul kayak begini nih ibu-ibu nih. Berkumpul sama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Baca Quran, baca zikir, baca sholawat. Insya Allah hatimu tambah adem. Insya Allah hati ibu sehat, amin. Yang tadinya sakit jadi sehat, yang tadinya kotor jadi bersih, yang tadinya mati jadi hidup. Kalau ibu sering duduk dengan orang-orang yang soleh di majelis ilmu dan majelis zikir. Jadi itu adalah obat hati, di mana duduk sama orang soleh, dapat nasihat agama, dibimbing taubat, dibimbing zikir, akan menjadi hatinya hidup, sehat, bersih. Bu akan selamat dari penyakit-penyakit hati. Nah, insya Allah mudah-mudahan istiqomah datang ke pengajiannya. Jadi yang kedua, penyebab orang susah menangis, ibu ya, kering air mata, gara-gara apa? Hatinya keras. Lalu kenapa hatinya keras? Yang ketiga, sebabnya hubbud dunia. Gitu, ibu. Kenapa orang susah nangis? Gara-gara hatinya keras. Kenapa hatinya keras? Gara-gara terlalu hubbud dunia. Apa itu hubbud dunia? Cinta dengan dunia. Yang dipikirin hanya dunia saja. Lupa sama akhirat. Tujuannya hanya dunia saja, bukan Allah. Naudzubillah. Kenapa dia cinta dunia? Tulul amali, gara-gara panjang angan-angan. Apa itu panjang angan-angan? Banyak khayalan. Intinya selalu yang dipikirin adalah urusan
dunia, tujuannya hanya dunia, maka akibatnya keras hatinya, akibatnya dia jauh dari Allah, akibatnya tak pernah dia tangisin dosa-dosanya. Makanya ketika kita bingung urusan akhirat, Ibu, akan tambah terang hati kita. Ketika kita bingung urusan dunia, akan tambah gelap hati kita. Sedangkan kita hidupnya di mana? Di dunia. Kita hidup di mana? Di dunia. Ibu, apakah bisa kita meninggalkan fasilitas dunia sekarang? Enggak, kita butuh nggak sama dunia? Butuh. Mana sih dunia ya? Ini semuanya ya. Kita makan ada di dunia, yang kita minum, yang kita pergunakan uang. Tapi jangan dijadikan tujuan, dijadikan alat untuk tambah mendekatkan diri sama Allah. Ibu dikasih harta, nggak lupa diri. Ibu mau sedekah, mau zakat. Ibu dikasih waktu sama Allah di dunia 24 jam, dipergunakan untuk tambah dekat sama Allah. Karena waktu yang 24 jam itu harus benar-benar kita manage dengan baik, kita atur. Di mana waktu itu dipakai munajat kepada Allah, dipakai buat tambah dekat sama Allah, dipakai muhasabah waktu kita, dipakai jalan buat menemui saudara kita di majelis taklim. Alhamdulillah biar barokah. Jadi ada 4 yang menyebabkan orang bakalan celaka. Satu apa tadi? Jumudul aini, kering air matanya. Gak pernah apa katanya? Gak pernah nangis dari perbuatan dosa-dosanya, karena dia lupa sama dosa-dosanya, gak pernah diinget-inget. Nah, celaka. Yang kedua, kenapa kering air matanya? Sebabnya gara-gara qaswatul qalbi, keras hatinya. Kenapa keras hatinya? Karena di dalam hatinya hanya dunia tujuannya, bukan Allah. Jadi dunia sebagai tujuan, Ibu. Padahal dunia mas sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa dia cinta dunia? Karena dalam hatinya Ibu terlalu tulul amal, panjang angan-angan, lupa dengan akhirat. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, ya. Allah selamatkan kita dari yang 4 ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dibahagiakan oleh Allah, baik dunia maupun akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.